Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah survei hidrografi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Amir Hamzah Muhyiddin MSI. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nur Afika selaku ketua kelompok ini, NIM 1181035, Anita Nabila 1901313, Novi Trisam 1181015, Cesar Islami Wahidin 1116302, Muhammad Farhan Padilla 1908449, dan Suandar 011181004. Oke, langsung saja, ini adalah video presentasi dari kami. Saya Nur Afika akan membahas bagaimana cara membuat grafik pasang surut. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita blok datanya. Ini datanya berupa tanggal, waktunya, jam berapa diambil, dan hasil pengukuran. Kita blok sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita klik tab insert. Kemudian kita pilih chart line seperti ini. Nah, ini adalah tampilan grafik pasang surut. Nah, kalau kita sudah memiliki data dari rata-rata MSR-nya, maka hal yang kita lakukan itu kita tinggal input datanya, maka tampilan grafiknya kurang lebih seperti ini. Perkenalkan, nama saya Trisam di L0118015. Baik, saya akan melanjutkan step berikutnya, yaitu menghitung MSL dan tabel Dodson. Di sini sudah ada konstanta dari tabel Dodson-nya dan sudah ada data pasang surut 15 biasan atau 15 hari. Selanjutnya kita salin data pasang surutnya dari jam 00 sampai jam 14 hari kedua. Kemudian dimasukkan pada tabel hitungannya. Selanjutnya kita kalikan data pasang surut dengan konstantanya. Kali dengan konstanta. Lakukan hal tersebut sampai 39 jam. Kemudian seluruh data konstantanya kita jumlahkan. Nah, kemudian kita jumlahkan juga hasil perkalian antara konstanta dengan data pasang surutnya. Sekarang kita lanjut untuk menghitung MSL-nya. Untuk menghitung MSL-nya, jumlah dari perkalian konstanta dengan data pasang surut ini kita bagikan dengan jumlah dari konstanta tabel Dodson-nya. Sekarang kita sudah dapatkan hasil dari MSL-nya. MSL pada hari pertama. Lakukan perhitungan tersebut sampai 19 hingga 15. Inilah tadi step untuk menghitung MSL. Perkenalkan, nama saya Cesar Islami Wahidin. Saya adalah peserta mata kuliah survei hidrografi tahun 2021. Di sini saya ingin menunjukkan cara menghitung rata-rata nilai MSL. Rata-rata nilai MSL dihitung dari menghitung nilai tengah semua nilai MSL yang berada di pusat kita. Jadi untuk menghitung rata-rata nilai MSL, jelas kita memerlukan data pasut yang nanti akan diubah menjadi nilai MSL dengan cara mengkalikan data pasut 13 hari dengan konstanta yang tersedia. Di sini saya sudah punya nilai MSL-nya untuk hari pertama sampai hari ke-13. Jadi untuk menentukan nilai rata-rata MSL-nya, yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita harus menjumlahkan semua nilai MSL itu. Kita jumlahkan saja langsung untuk semua MSL 13 hari. Jadi kita sudah memasukkan semua nilai-nilai MSL yang ingin dijumlahkan, lalu kita enter. Jadi jumlah nilai MSL kita bagi dengan 13 karena kita di 13 hari perhitungan MSL di data pasut kita. Lalu kita enter.
saya Sandar. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mendapatkan nilai koreksi pasang surut. Jadi ini adalah waktu pengamatan yang dilakukan per 1 jam pengamatan, sedangkan ini adalah hasil data pasut yang didapatkan per 1 jam, sedangkan yang ini adalah nilai MSL atau tinggi muka air laut rata-rata pada satu selang pengamatan pasang surut, sedangkan yang ini adalah nilai konstanta. Jadi waktu yang pengamatan akan dilakukan yaitu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pagi sesuai dengan data batimetri yang ada. Jadi langsung saja untuk nilai 10,3 ini didapatkan dari hasil data jam 9 pagi dikurang dengan hasil data jam 8 pagi sehingga didapatkan nilai 10,3. Selanjutnya 10,3 ini dibagi 6 sehingga didapatkan nilai 1,72. Untuk minus 2 ini didapatkan dari nilai data pasut jam 10 pagi dikurang dengan nilai data pasut jam 9 pagi sehingga didapatkan nilai minus 2, dan selanjutnya dibagi 6 sehingga didapatkan nilai minus 0,3. Minus 8 didapatkan dari hasil pengurangan data dari jam 11 dikurang dengan data dari jam 10 pagi yang didapatkan nilai minus 8. Selanjutnya dibagi 6 maka didapatkan hasil minus 1,3. Selanjutnya untuk koreksi pasut dari jam 8.00 didapatkan nilai koreksinya yaitu sebesar 175,7. Sedangkan untuk 177,4 didapatkan dari hasil penjumlahan koreksi pasut jam 8.00 yaitu sebesar 175 ditambah dengan 1,72 sehingga didapatkan nilai koreksi pasut pada jam 8.10 yaitu sebesar 177,4 dan begitu seterusnya. Untuk mendapatkan nilai dari koreksi pasut pada jam 9:10 yaitu dengan cara nilai koreksi pasut jam 9 ditambah dengan minus 0,33 disesuaikan dengan jam pengamatan yang dilakukan. Begitu juga pada jam 10:10 dilakukan penjumlahan dari jam 10.00 yaitu 184 ditambah dengan minus 1,33 hingga didapatkan nilai 182,67. Dan begitu pun 10:20. Selanjutnya di sini kita lihat nilai MSL yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai hasil terkoreksi dalam satuan sentimeter, yaitu pada jam 8.00 terkoreksi telah dilakukan dengan menggunakan MSL, yaitu dengan cara nilai dari koreksi pasut dikurang dengan nilai MSL yang didapatkan nilai 45,5. Melakukan cara yang sama sehingga didapatkan nilai terkoreksi pada setiap waktu pengamatan. Kemudian kita konversi ke dalam meter sehingga didapatkan hasil seperti yang kita lihat pada slide ini. Selanjutnya kita berpindah kepada data batimetri. Di sini kita lihat untuk jam 8:20 untuk nilai elevasinya tertingginya sebesar 2,3, sedangkan di sini kita lihat untuk nilai terkoreksinya pada elevasi 2,3 pukul 8.20 yaitu 0,49. Untuk nilai terkoreksinya didapatkan dari nilai elevasi dikurang dengan nilai koreksi pasut sehingga didapatkan nilai koreksi yaitu sebesar 1,81 dan seterusnya. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kali ini saya akan mencontohkan cara membuat peta batimetri 2 dimensi dengan metode contour map di aplikasi server. Mungkin langkah pertama adalah kita memasukkan datanya dulu ke dalam grid. Di sini sesuai dengan Excel data batimetri PLTU SOVIV yang sudah dibuat. Di sini yang kita masukkan adalah yang sudah berbentuk BLN. Kemudian untuk XYZ-nya
kolom A ini easting, kemudian kolom B ini northing, dan yang dipakai untuk data passwordnya data yang sudah terkoreksi yang ada di kolom A. Jadi di sini disesuaikan, kemudian tinggal klik OK saja. Nah, ini karena sudah ada, jadi tinggal kita gunakan. Menambahkan contour map di sini di bar map, kemudian new contour map. Ini langsung dimasukkan saja data batimetri. Nah, ini sudah langsung terbentuk seperti ini. Mungkin langkah selanjutnya adalah melakukan simbologi. Nah, ini disesuaikan dengan simbologi batimetri. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mengatur gelombang MSL, gelombang tertinggi dan gelombang terendahnya pada pasang surut ini. Dengan cara pertama di level method itu kita ganti dulu menjadi advance, kemudian kita tinggal melakukan edit level. Nah, di sini kita menyesuaikan, mengganti semuanya simbologinya untuk yang bukan MSL dan bukan gelombang tertinggi dan gelombang terendah, ini kita kasih garis putus-putus saja. Dirabelkan sampai akhir. Setelah sudah, kita tinggal menambahkan gelombang tertingginya terlebih dahulu. Di sini gelombang tertingginya itu di angka minus 0,02. Sudah, kita ganti jadi garis solid, kemudian warnanya kita masukkan merah dengan ketebalan 0,2. Jadi untuk MSL-nya di sini itu di angka 19,43. Di sini kita enter new value 19,43. Di sini kita ganti menjadi solid, warnanya merah, kemudian ketebalannya 0,2. Nah, kemudian terakhir untuk gelombang terendahnya itu di angka 38,62. Di sini kita tambahkan di edit value-nya 38,62. Oke, nah ini juga sama, kita beri solid, kemudian kita beri warna merah dengan ketebalan 2. Nah, di sini kita atur untuk pelabelannya. Di sini kita beri yes untuk yang gelombang tertinggi, terendah, dan MSL. Kemudian untuk intervalnya mungkin bisa kita ganti setiap 2 kolom, jadi 1, 2, 3. Nah, di sini mungkin. Nah, oke, sudah, kita tinggal klik yes di sini atau oke. Nah, ini bisa terlihat untuk konturnya. Di tengah sini merupakan MSL, kemudian di sebelah sini merupakan gelombang tersurut. Nah, di sebelah sini mungkin gelombang paling pasang. Apabila sudah, mungkin langkah selanjutnya adalah menambahkan shaded relief begitu, supaya hasil dari kontur ini terlihat lebih hidup. Di sini kita tambahkan new di bar map, new shaded relief map. Nah, pakai data yang sama, kita tambah di object manajernya, add shaded relief layer. Nah, posisinya sudah ada di bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan transparannya gitu. Nah, dengan begini terlihat bentuk geomorfologinya dari daerah pesisir ini gitu. Mungkin langkah selanjutnya adalah kita tinggal melakukan layout peta ini. Di sini saya sudah mengganti page setupnya menjadi A4, kemudian landscape, kemudian tinggal kita tambahkan sedikit lagi. Nah, kemudian kita beri judul di sini, dan kita oke aja.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita gunakan UTM X84. Nah, untuk PLTU SOVIVI itu menggunakan 50S. Untuk menambahkan legendanya, kita tinggal klik di color scale di sini. Nah, di sini langsung terlihat, bisa kita taruh di tengah. Mungkin. Terakhir, kita bisa tambahkan scale bar dari datanya di sini. Kita masuk ke new, ke add, kemudian scale bar. Oke, kita pindahkan ke dalam layout. Mungkin posisinya bisa ditaruh di bawah judul. Nah, kemudian mungkin langkah terakhir, kita tambahkan sumber mungkin. Sudah, saat kita pindahkan ke bagian bawah dari peta ini. Nah, mungkin untuk pembuatan kontur 2 dimensi untuk PLTU SOVIVI kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita akan membuat peta 3D batimetri. Dan dilakukan pertama, buka aplikasi servernya, kita tambahin new box sheet. Nah, sheet ini diisi sama data perhitungan kemarin dari Excel. Oke, selanjutnya kita klik grid, terus klik data, terus kita klik yang sheet 2 ini, tipe datanya itu BLN. Kemudian sesudah menamakan file name-nya, kita klik open, lalu muncul tab seperti ini, klik OK, kemudian yes. Nah, sudah itu kita tunggu, kemudian akan muncul tampilan server ini. Kita close aja. Sudah itu akan muncul yes atau no. Kalau misalnya mau yes boleh, tapi di no saja juga bisa. Kemudian sesudah itu klik tab map, terus new, kita pilih 3D server, terus kita pilih data bati yang tadi di save, kita klik open, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk merubah warna kita pilih general, lalu material colornya kita ubah menjadi batimetri, kemudian kita klik OK. Nah, sudah itu kita atur-atur saja posisi 3D-nya. Kita 3D-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Perhatikan pula penampakannya. Nah, sudah itu kita akan masukkan color map-nya. Klik di general, kita klik show color map. Nah, ini merupakan tingkatan kedalamannya. Nah, setelah proses ini kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses layouting peta 3D batimetri. Kita rapi-rapikan dulu, kita sesuaikan terlebih dahulu peta 3D-nya dan color map-nya, color scale-nya maksud saya. Kemudian kita pilih kotak ini untuk garis bagian luarnya. Kemudian kita rapikan lagi, kita sesuaikan dengan garis layouting yang ada di aplikasi server ini. Oke, kemudian kita akan membuat nama atau judul peta, masih tetap menggunakan kotak atau rectangle. Kita atur ukuran hurufnya ya. Kita klik OK, atau bisa dengan cara perbesar hurufnya. Setelah kita memasukkan judul peta, kita masukkan scale bar atau bar skala untuk peta 3D batimetri ini. Sudah itu ya, kita klik terlebih dahulu. Kita klik dulu yang 3D servernya, kita add, lalu kita pilih scale bar. Nah, untuk posisi scale barnya sendiri kita sesuaikan dengan peta 3D-nya. Kita akan menaruh di pojok kiri bawah dari peta 3D batimetri. Nah, mungkin sekian dari saya untuk
cara membuat peta 3D bathymetry menggunakan software server. Mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk layoutnya. Kita mungkin kalau misalnya akan lebih memperindah atau merapikan kembali, itu bisa diatur saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.